untuk pertemuan pertama ini, di sini Bapak ingin tahu ya, di mana ADD ini seperti apa sih pemahaman wawasan kebangsaan ya, melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga memiliki kemampuan. Nah, ini untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental ya, menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS yang profesional ya, sebagai pelayan masyarakat. Nah ini agenda satu ini ya. Masih ingat ya tadi termasuk isu kontemporer, termasuk wawasan kebangsaan, bela negara dan seperti itu bahasan-bahasan di agenda satu. Jadi sini nanti ada di sini diminta untuk menyampaikan ya, menyampaikannya pendapat secara interaktif, terintegrasi untuk mencapai tujuan ini. Kalau indikatornya ada tiga, menjelaskan konsep wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terus ini juga analisis risiko kontemporer dan paling penting adalah kita akan praktek yang mencerminkan kesiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakasa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Nah ini paling penting adik-adik. Ya. Ada tiga indikator. Hari ini akan kita bedah satu persatu. Ya. Di sini bahasan pertama tadi adalah bagaimana adik-adik bisa tahu apa sih itu wawasan kebangsaan. Nah, ini, kita lihat di sini. Ini untuk outline modulnya adik-adik ya. Kita bedah semuanya sudah ada di modul ya. Ini sintesis modul sikap perilaku bela negara, modul 3. Harusnya ada PBB, tapi tidak ada ya itu untuk klasikal nanti. Kalau ini kita nggak ada klasikal. Kita full blend ya, full e-learning. Ya. Tapi di sini untuk rencana aksi bela negaranya sama. Ya, menunjukkan sikap perilaku bela negara dimulai dari tahap 1, ya, dari 1 sampai 4 kompetensi laser PPNS ini. Ini kompetensinya seperti itu. Ya. Bahwa nanti intinya nanti adik-adik di dalam agenda satu ini mampu mengimplementasikan sikap perilaku bela negara dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Nah, baik, Bapak akan pendalaman materi sekarang ini, ya. Dalam materi, silakan nanti kita saling sharing diskusi, di mana adik-adik nanti boleh menyampaikan pendapat. Ya, pertama, kita tahu dulu dong apa sih wawasan kebangsaan ini. Nah, ayo kita silakan. Boleh ngepek kok, boleh. Baca, boleh. Pakai handphone cari di AI, ya silahkan. Ya, yang nggak boleh tuh diam. Diamnya karena sakit gigi. Itu nggak boleh. Silakan bebas ya, membaca, menyimak, yang nggak boleh tuh diam. Silakan. Ya, silakan siapa bisa menjelaskan apa itu wawasan kebangsaan? Ayo, Izin Pak, ya, silakan. ya, jadi wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa dalam mengelola kehidupan bangsa dan negara yang dilandasi dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna untuk memecahkan segala persoalan yang dihadapi bangsa agar tercapai bangsa yang adil, makmur, aman, dan sejahtera. Iya, Gitu, Pak. ya, Iya, aman dan sejahtera ada di modul ya. iya, di modul Ah, benar. Oke, luar biasa nih. Jadi intinya kata Mbak Cahya, ya, Ulan tadi, ini benar ya. Wawasan bahasa ini adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba kita lihat adik-adik dari Sabang sampai Merauke, ya.
dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita lihat ya, berapa ribu pulau, berapa bahasa, berapa kebudaya yang ada di Indonesia. Bayangkan. Dan hari ini kita lihat bermacam-macam pulau, bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam budaya, adat, kebiasaan, pakaian yang berbeda, warna kulit yang berbeda, ini bisa bersatu, bisa menyatu. Nah, ini luar biasa ini adik-adik. Sebenarnya ada apa sih kita ini? Nah, pertanyaannya kan gitu nih. Ada apa ini? Kok dari Sabang sampai Merauke yang berjumlah berapa ribu pulau, berapa ratus ya, budaya, berapa ya banyak sekali lah ya bahasa, suku, bahkan adat, bahkan pakaian. Pertanyaan, kenapa kok bisa bersatu sampai hari ini? Bisa muncul satu pandangan, bisa memunculkan satu pandangan yang memang betul-betul untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat. Ayo silakan. Tadi wawasan kebangsaan sudah dijelaskan oleh Mbak Mulia Cahya. Itu cara pandang, ya, cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa, nation character. Ini. Coba silakan. Ada apa ini kok bisa bersatu ini? Nih. Dan apa ini tantangannya yang menyebabkan ini akan bubar misalnya? Ini harus kita tahu juga. Ya, kita berdasarkan pengalaman. Kita lihat ada satu negara ya, yang dulunya besar sekali, bahkan ya apa dikatakan sebagai negara yang kokoh. Wah, kenapa bisa pecah? Tirai besi, tirai bambu, tirai besi ya. Rusia, Rusia saat itu begitu kokohnya negara yang bertirai besi ya, seolah tidak ada yang bisa tembus. Tapi kenapa bisa pecah hari ini? Ada apa ini? Dan kenapa Indonesia hari ini? Gimana? Coba silakan Dedek. Ini cara pandang ini. Mungkin berbeda-beda nih cara pandangnya. Antara yang di Atambua mungkin berbeda dengan yang di Mataram. Atau mungkin berbeda yang di Maleboh nih. Ayo, silakan. Izin, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, karena bangsa Indonesia masih memegang teguh kebinekaannya, Pak. Oke, satu. Yang lain silakan. Izin Pak menjawab, Ya, kenapa walaupun cara pandang kita berbeda-beda, selain kita berbhinneka tunggal ika, kita juga memiliki persatuan Pak, persatuan NKRI. Jadi tidak ada benar. niat perpecahan belah gitu Pak. Oke, ya. Boleh. Yang lain mau menyempurnakan? Ya, silakan. Karena bangsa Indonesia masih menjunjung tinggi nilai keadilan dan demokrasi Bapak untuk kesetaraan masyarakatnya. Oke. Tambah lagi, lebih sempurna lagi. Izin Bapak ingin menambahkan kalau bangsa Indonesia itu masih berkeyakinan kepada ideologi Pancasila, Pak. Iya, ideologi Pancasila. Tambah lagi. Ya, Mas Aldi ya. Ideologi Pancasila. Nah, tambah lagi. Ya, dikit lagi. Dan Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Ya, apalagi? Ya, kata Aldi tadi, ya ada perekatnya, yaitu Pancasila. Wah, boleh ada tambah lagi. Kalau nggak kita buka
Kalau nggak ada, baik adik-adik. Yang dikatakan tadi benar semuanya, ya. Kenapa? Ada apa sih dengan Indonesia? Beda dong Indonesia dengan negara lain. Kita punya perekat pemersatu bangsa. Ayo, apa perekat pemersatu bangsa kita ini? Ini Bangsa pertanyaannya nih. Indonesia, Pak. Aduh, ayo boleh satu. Nah, ayo dong, Izin Pak, modulnya undang-undang Pak. dibaca dong modulnya. Perekat pemersatu bangsa. Ayo, Undang-undang boleh. Pak. Ada yang salah? Bahasa, undang-undang, apa lagi? Ayo, perekat pemersatu bangsa tuh. Hah? Apa itu? Oke, silakan. Yang lain, Izin Pak, simbol negara Pak, simbol negara. simbol negara. Oke. Ya, yang lain. Perekat pemersatu bangsa. Apa itu perekat kita ini? Lem glukol, Pak. Boleh lem glukol atau lem ibon. Izin Bapak, budaya Ya, gotong royong silakan. dan nilai kekeluargaan yang tinggi Bapak. Budaya gotong royong. Ah, boleh juga. Lebih lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi, lebih Izin wujud Pak, lagi apa kira-kira? Bhinneka Ayo. Tunggal Ika. Iya, itu Aljas ya. Perekatnya apa nih kira-kira? Tadi sudah betul nih Aldi bilang perekatnya adalah apa itu tadi Aldi bilang? Ayo, Pancasila. salah pancingan Bapak tadi. Ideologi Pancasila tadi, Pak. Ya, ideologi Pancasila. Terus apa lagi kira-kira? Kata Iqbal tadi, siapa? Muhammad Slamet ya, Slamet tadi. Bahasa, benar. Ingat tadi, Dek, perekat pemersatu bangsa kita ini dicetuskan kapan sih? Sejak kapan? Ah, ayo, Sumpah Pemuda kapan sih? Bapak. Nah, ya, selamat ya. Sumpah Pemuda inilah perekat pemersatu bangsa. Coba ya, selamat. Ingat nggak kalimatnya apa itu? Kami, ayo, ingat nggak nih? Kalau nggak ingat baca dong. Ini wajib loh ini. Ini wajib Izin Bapak. tahu. Oke, yuk, Mat. Agus Bapak. Selamat. Bagus. Tadi Agus yang jawab Mana Sumpah selamat Pemuda ini? Bapak. Mana selamat? Ini selamat deh. Tahunya selamat tuh. Siap Bapak. Ya, Gus. Oke, isi Nah, Sumpah Pemuda yang pertama yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. nah, dari sini tonggak sejarah dimulai ditanamkan adik-adik. Dari sini mulai muncul kesadaran bangsa Indonesia perlu untuk mewujudkan satu negara dengan ajas yang berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tapi punya satu kesatuan. Wah, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Waduh ini, negara lain punya nggak nih? Ini ya, ini ya perlu kita tanamkan terus pada anak cucu kita nanti. Lihat adik-adik di Malaysia. Malaysia itu negara tangga kita ini. Di sana hampir terjadi, bukan hampir, sudah terjadi disintegrasi itu. Bahkan eh, saya kira di Malaysia itu sudah hilang terkikis nilai-nilai kebangsaannya. Ya, sudah terkikis. Ada apa dengan Malaysia? Kita belajar, bukan kita menjelekkan, bukan kita tahu. Jangan sampai ini terjadi di bangsa kita ini. Bapak berkali-kali datang ke sana ya, ke Malaysia ini adik-adik. Sering ya datang. Lihat kalau kita ke pasar, kemana-mana, jalan-jalan ke mall, ke toko-toko. Ada satu yang Bapak ingat. Di sana semua ya, bahasa tuh ada. Orang India buka toko, maka tokonya itu berbahasa tulisannya tulisan India. Orang Cina buka toko, tulisannya tokonya itu tulisan Cina. Ya, orang Arab buka toko, tulisannya toko orang Arab. Orang Melayu tulisannya buka toko, tulisannya tulisan apa coba orang Melayu?
Apa dek? Ada dek? Orang Melayu tulisannya bertulisan bangsa Indonesia. Nah ini aneh. Banyak yang menggunakan bahasa Indonesia orang Melayu ini. Ya, bahasa Melayu sedikit sekali digunakan. Mereka contoh gini. Bapak dulu pernah ketemu ada namanya kedai. Kedai itu toko. Tapi lah nama bahasa kedai ini hilang gitu. Padahal bahasa Melayu asli sana tuh kedai, nama kedai itu. Kedai bangunan. Tahu kita ini kedai itu rumah makan ya. Tapi ternyata enggak. Kedai itu toko, kedai bangunan, kedai salon, kedai beauty. Nah, mereka itu. Ternyata lama-lama hilang ini. Ya, termasuk bahasa Inggris mereka masukkan. Mereka nggak mau bilang apa rumah sakit itu bahasa Melayu nggak ada. Jadi hospital mereka sampaikan. Ya, di sana kalau kita cari rumah sakit mereka taunya hospital, nggak tahu rumah sakit itu apa. Nah, nih. Jadi mulailah terkikis bahasa Melayu hilang. Masing-masing ya, bangsa di sana menunjukkan orang Cina besar-besar tulisannya bahasa Cina dan mereka menggunakan bahasa Cina dalam kehidupan sehari-hari. Gengsi mereka menggunakan bahasa Melayu. Sekolah-sekolah, nah ini sekolah di Malaysia, ada sekolah Cina, ada sekolah India, ada sekolah ya, asing, sekolah Inggris, sekolah kebangsaan, wah macam-macam ada deh. Nah ini disadari sekarang ini mereka iri dengan kita. Ya, Malaysia itu iri sama kita, wah kok bisa ya? Bahkan generasi muda mereka itu kalau kita nak bercakap-cakap, mereka itu cakapnya ke bahasa kita. Tak pula mereka nak gunakan bahasa mereka. Nak pusing-pusing mereka nak. Loh, ini Bapak jadi berubah nih bahasa Malaysia juga ikut-ikut. Ya, nak pusing-pusing katanya. Mereka sendiri malu menggunakan bahasa mereka. Ini aneh. Ya, mereka sendiri malu. Dan ini apa terjadi kalau sampai ada di Indonesia? Adik-adik, bayangkan kejadian kerusuhan 98. Ada apa sih di sana dulu? Kerusuhan 98. Ada apa di sana? Apa yang terjadi? Pembantaian Gimana Erlangga? Gimana? pembantaian etnis Cina, Bapak. Enggak sekedar itu, sebenarnya bukan hanya itu ya Gus ya. Bukan pembantaiannya gitu, tapi di sini adanya satu ya diskriminasi awalnya. Ya, adanya satu rasa tidak kepuasan ya terhadap satu golongan yang menonjolkan diri, terlalu menonjolkan, terlalu menguasai, ya terlalu menguasai, terlalu menonjolkan, terlalu ego satu bangsa. Saya nggak sebutkan ya bangsa tadi, sehingga bangsanya itu dihancurkan, dirugikan. Ya. Ini kenapa terlalu memonopoli, terlalu merajai, terlalu ego, sehingga ya bangsa itu sendiri rugi, dibantai, dihancurkan. Nah ini, ya ini terjadi. Nah, maka di sini kita belajar dari situasi seperti itu. Ternyata kita sebagai bangsa Indonesia ya, harus bijak, ya, harus selalu kita mengedepankan nilai-nilai perilaku bela negara yang memang betul-betul dibutuhkan saat ini dan yang akan datang. Kita sebagai generasi muda wajib tahu, wajib paham, wajib mengerti, nggak sekedar tahu, nggak sekedar paham, tapi harus dipraktekkan. Nah, nih, jadi itu ya. Ada apa dengan Indonesia? Indonesia punya perekat masuk bangsa dari awal sejarahnya. Dan satu lagi yang buat kita berbangga adik-adik. Ya, Mat, selamat, ingat Mat, mana selamat ini? Ya, Pak. Ya, masih ingat perjuangan bangsa Indonesia ini dikasih penjajah atau kita perjuangan sendiri, merdekanya kita ini, Mat? Perjuangan sendiri, Pak. Nah, ceritain gimana ceritanya, Mat? Awalnya kan Indonesia itu dijajah sama Belanda 350 tahun. Lalu dilanjutkan dijajah lagi oleh Jepang. Tapi para pemuda ingin memerdekakan sendiri, ingin memperproklamasikan bahwasanya mereka tidak mau dimerdekakan oleh negara luar, negara lain. Mereka harus bisa
merdeka sendiri, yaitu para Sumpah Pemuda, Pak. Ya, betul selamat ya. Hmm. Nih, ini yang tidak ada di negara lain juga. Coba lihat negara mana yang merdekanya itu dengan berjuang. Coba adik bisa cari. Coba ada nggak? Negara mana yang merdekanya tidak diberi penjajah? Coba cari selain Indonesia. Ada nggak? Ayo, 5 menit Bapak kasih waktu. Gunakan handphonenya. Ada nggak negara yang kemerdekaannya dengan perjuangan kayak kita ini? Merdekanya diperjuangkan. Ada nggak negara mana? India. India gimana India? India ada masuk India Pak, dikasih apa? Berjuang. dikasih ya, Dikasih. Malaysia dikasih atau berjuang? dikasih Pak. Dikasih juga. Waduh, mana nih Yang negara ini kalau Vietnam, Aljazair sama Kuba Pak. Vietnam? Kita Ya, bahas Vietnam. Vietnam itu sudah merdeka, tapi dijajah. Beda, beda lagi. ya beda kasus. Ini Vietnam itu ya sudah merdeka menjadi suatu negara tahun 60-an dijajah kembali oleh Amerika. Ini berbeda ini kasusnya. Memang betul perjuangan Vietnam luar biasa, tapi bukan ngusir penjajah mereka, ya ngusir intervensi asing. Intervensi asing itu di negara mana coba? Yang dari penjajahan, yang tadi jajah ya, yang tadi jajah, terus dia berjuang dengan merdeka. Ayo, ini ada nggak kira-kira? Coba tadi Aljazair gimana? Aljazair tadi, tuh gitu. Aljazair tahun 1962 merdeka setelah perang panjang melawan kolonialisme Prancis. Aljazair. Akhirnya kesepakatan diberikan kemerdekaan. Nah, Tetap diberikan ini mereka Pak. tetap diberikan Ya, kesepakatan, diberikan kemerdekaan. Nah, tuh yang berjuang memproklamasikan ya dengan perjuangan sendiri ya, tanpa dukungannya orang lain, hanya kita di Indonesia ini, sedunia ini. Sementara ya mungkin ada yang lebih tahu, saya nggak paham juga. Sementara yang saya tahu adik-adik yang berjuang dari penjajahan sehingga bisa merdeka, yang saya tahu saat ini mungkin ada yang lain juga, mungkin kita perlu belajar juga ini. Saat ini yang saya tahu hanya Indonesia yang betul-betul perjuangannya luar biasa. 2 kali mau dijajah, ya setelah merdeka, ya mempromosikan kemerdekaannya bulan Agustus 45, tahun 49, 47 datang penjajah. Mau ngapain mereka datang ini? Mau kasih kemerdekaan? Mau ngapain? Adi Putra, mau ngapain di? Mereka datang Belanda sama ini ke Indonesia ini tahun 47 itu di. Mau merebut kembali Indonesia, Pak. Mau ngapain? Mau merebut? Indonesia. Dia mau Iya, jajah. mau jajah kembali. Nah, ini ya, bukannya memberikan kemerdekaan, mau jajah kembali. Kita melawan, walaupun saat itu hampir 40% negara kita sudah dikuasai mereka. Sampai markas kita, ya, sampai ibu kota negara berpindah-pindah. Pindah ke Jogja, pernah pindah ke Bandung, pernah sekali pindah ke Sumatera Utara. Sehingga ada sejarahnya mana orang Medan. Orang Medan nggak sih ada ini orang Medan ini. Di sana ada istana apa di sana? Cahaya. Iya, iya Pak. Maaf, bisa diulangi Pak. Waduh, lamun nih Cahaya ini. Tidak, Sehingga ibu jaringannya. kota negara saat agresi Belanda itu berpindah-pindah. Pernah nggak Iya pindah ke Pak, Medan, benar. ibu kota negaranya? Ibu kota negara pernah Pak.
Iya, skala penjajahan kan. Iya, Ah, benar ini sekali. ke Bukit Tinggi pernah ya. Hmm. Kenapa? Karena masa penjajahan. Tapi kita tetap melawan, walaupun Jakarta, Jogja sudah dikuasai oleh Belanda, agresi Belanda. Dua kali agresi Belanda pertama dan kedua. Nah ini adik-adik, kita belajar sejarahnya apa nih? Untuk tahu begitulah ya, beratnya perjuangan bangsa Indonesia ini. Ini. Kitanya sekedar untuk mengisi aja kok susah, benar. Sekedar untuk membangun aja kok berat, benar. Malah kita hancurkan, kita rusak. Waduh, ini dia. Ya. Oke. Jadi kita belajar sejarah bukan apa-apa, tapi kita belajar sejarah untuk melihat bagaimana nilai-nilai kebangsaan itu muncul dari sini. Sehingga nanti kita akan tanamkan sesuatu rasa yang benar-benar kita siap untuk mempertahankan negara kita ini. Maka muncullah SPBN tadi, sikap perilaku bela negara. Ini, Dede. Baik, Dede, sebelum dimulai ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ya, dari bahan tadi itu ada pertanyaan. Kayak cukup Bapak. Cukup ya, lanjut. Nah, kita lanjutkan sekarang, Dede. Ada filosofi dasar bela negara. Nah, ini filosofi dasar negara. Ada pertanyaan. Apa sih urgensinya membela negara ini? Terus siapa yang harus membela dan melalui apa? Apa tujuan kita membela negara? Oke, satu-satu pertanyaannya. Apa urgensinya membela negara? Yuk, silakan. Apa pentingnya dong berarti kalau kita urgensi itu apa pentingnya? Apa urgensinya bela negara? Ya, terus di Izin sini ada Pak, lagi. Silakan. agar tidak terpecah belah. Agar tidak terpecah belah. Boleh, silakan. Yang lain. Izin Bapak menjaga kedaulatan negara Bapak. Menjaga kedaulatan negara. Boleh. Izin Bapak sebagai cinta tanah air. Sebagai cinta tanah air. Boleh. Yuk. Pak, menghadapi ancaman multidimensi, Pak. Boleh. Menghadapi ancaman multidimensi. Apa urgensi membela negara? Urgensi. Apa pentingnya membela negara? Kalau pertanyaan apa pentingnya, boleh jawabannya Pak. Ya penting lah Pak. Kenapa? Agar negara kita ini tidak terpecah belah. Agar negara ini kita tetap bersatu. Wah, ini jawabannya harusnya. Terus sekali jawabannya tadi. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Siapa yang harus membela dan melalui apa? Kan kalau kita pikir-pikir ya, eh, Mbak Erma Lasari nih, ya kita pikir-pikir. Kan sudah ada tentara, sudah ada ABRI, TNI yang jaga negara. Loh ngapain kita ikut-ikutan? Maka munculnya pertanyaan, siapa yang harus membela dan melalui apa? Oke, silakan. Baik, Pak, izin menjawab, Pak. Untuk bela Ya, negara itu tidak harus selalu melalui militer, karena kita juga zaman semakin maju, era globalisasi, juga bisa melalui pendidikan, ekonomi, dan budaya, bahkan juga teknologi. Terima kasih, Pak. iya, boleh ya. Erlangga, silakan yang lain. Izin Pak, saya menjawab. Ya, Hmm, Siapa yang harus membela negara itu selain militer atau kepolisian, warga negara Indonesia juga harus juga melakukan bela negara. Itu bagaimana cara membela negara, yaitu dengan melakukan profesinya dia sebagai apa? Sebagai pelajar, berarti dia bela negaranya dengan melakukan belajar. Kalau dia seorang dokter, maka dia melakukan bela negara dengan eh, melakukan apa?
kesehatan menjadi profesi masing-masing, Pak. Iya, oke. Ya, selamat. Yuk, yang lain yang belum ada suara. Siapa yang harus membela dan melalui apa ini? Ya, yuk. Siapa yang harus membela dan melalui apa? Waduh, ini Izin Pak, pertanyaan pancingan ini. Ayo, izin silakan. Pak. Yang harus membela negara itu dari diri kita sendiri dulu dengan melalui kehidupan kita sehari-hari dan dengan lingkungan sekitar, dengan menjaga lingkungan sekitar. Hermala Salih, wah luar biasa nih, baru kejawab ini. Siapa yang harus membela dan melalui apa? Ya saya dong Pak, kata Herma ya. Diri sendiri, saya dong. Ya, ini ingat ya. Kalau ada pertanyaan siapa yang bela negara? Ya saya. Kenapa saya? Ya, saya adalah ASN. Ayo, ingat apa fungsi ASN? Ada tiga yang sudah dijelaskan kemarin di modul. Fungsi ASN ada tiga. Apa itu coba? Silakan. Izin Bapak, pelayan publik, Ah, satu pelayan publik Bapak. Terus dua. Pelaksana publik, Pemersatu bangsa. Yang ketiga, Perekat dan perekat pemersatu pemersatu bangsa. bangsa. Nah ini Anda sebagai seorang ASN ini. Berarti kalau ada pertanyaan siapa yang harus membela negara dan melalui apa? Ya jawabannya saya Pak yang harus membela negara. Karena saya sebagai ASN, saya adalah perekat pemersatu bangsa. Melalui apa? Melalui pistol. Gitu. Kita nggak punya pistol ya, Mas Gito ya. Melalui apa dong? Melalui tupoksi kita ini. Kita sebagai seorang ASN. Ya, tupoksi kita di dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Ya, baik di internal mau di masyarakat maupun di instansi kita masing-masing. Nah, pertanyaan ketiga nih, ya Dek, ya, apa tujuan kita membela negara? Ayo, silakan. Apa tujuan kita? Ada di modul dulu ini, ya. Tujuan kita membela negara. Ya. Kita membela negara, menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, menjamin keamanan dan ketertiban, menumbuhkan persatuan dan nasionalisme. Oke, ya, tujuan membela negara. Silakan membaca, mengepek, nggak ada masalah ya, Mas Kito. Bebas. Ini adalah ajang bebas. Ya. Malah dipersilahkan ngepek, nggak apa-apa. Yang tidak boleh, yang sakit gigi. Nggak boleh sakit gigi di sini. Nggak boleh sakit gigi di sini. Semuanya keluarkan pendapat masing-masing. Ya, oke. Inilah filosofi dasar bela negara. Oke. Kita lihat ajas pokoknya apa sih? Ada 4 ajas pokoknya: ajas kewaspadaan, ajas keadilan, ajas kesejahteraan, ajas persatuan dan kesatuan, kesatuan dan persatuan. Ajas kewaspadaan. Nih, waspada terhadap ancaman ATHG, ancaman, tantangan, gangguan, ya, hambatan. Nah, ini apa wujudnya? Coba nih, adik-adik, ya. Kira-kira sekarang ini penjajahan apakah selalu berbentuk militer? Tidak, Ya, Pak. apa? Penjajahan seperti apa? siap tidak Bapak? Gimana ceritanya? Ya, terus? Penjajahan melalui kebijakan Bapak. Terus apa lagi? Melalui ekonomi, Pak. Nah, boleh. Penyebaran Apalagi? berita hoax, Pak.
Oke. Nah, ada seorang ahli yang mengatakan kita ini waspada dengan penjajahan 4F. Wah, apa ini F ini? Ada finansial, ada fun, film, apa lagi? Ayo, coba jelasin. Adik-adik, ada penjajahan waspada terhadap penjajahan finansial, F, 4F. Pangan, Ya, Bapak. Food, ya, food, food, pangan. apalagi? Ah, Energi, fuel, apalagi? terus fashion, Bapak. Fashion. Fashion. Pakaian. Nah, ini waspada ini. Ya, ada fashion, ada food, ya, ada film, ya, finansial, apalagi jangan-jangan kita dibeli aset kita oleh negara asing. Wah, jangan-jangan nanti kita kehilangan pulau tanpa kita sadari. Bukan secara fisik pulaunya hilang, bukan secara fisik penguasanya hilang, tapi legitimasi terhadap pulau itu kita nggak punya. Kita mau datang ke pulau itu di dekat satpam, nggak boleh masuk sini. Dianggap kita tidak berkepentingan. Padahal dia warga Indonesia sama-sama punya warga. Sudah terjadi ini, ya, sudah terjadi, adik-adik. Ya. Nah, terus ada lagi ajas keadilan. Nah, terus ajas kesejahteraan dan persatuan. Oke, kita lanjutkan dimensi bela negara. Oke, kita lihat dimensinya, adik-adik. Bela negara sebagai kehormatan warga negara dalam memperjuangkan kedaulatan, keutuhan, keselamatan, dan kelangsungan hidup NKRI. Oke, di sini kita lihat, ya, bela negara sebagai wujud good and smart citizen. Apa itu? Bela negara sebagai wujud good and smart citizen. Yuk, silakan yang bisa menjelaskan. Warga yang baik dan pintar, Pak. Nah, apalagi? Wujud good and smart citizen. Seperti apa nih? Bela negara. Ya, cari dulu KPA-nya, ada ketemu belum? Mat? Izin, Pak. Ya. Ya, good citizen merupakan warga yang taat hukum, beretika, Oke. bermoral, punya rasa cinta nasionalisme, serta berpartisipasi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan smart citizen, warga negara yang melek informasi, kritis, bijak, menggunakan teknologi, mampu memilah mana yang benar atau salah, serta berkontribusi aktif menghadapi tantangan global. Itu, Pak. Iya, luar biasa nih Iqbal, cepet nih jarinya dia bermain. Kalah Iqbal ini, mana Iqbal ini? Nggak ada suara Iqbal ini. Cemen Iqbal ini, dah. Masa kalah ini sama dari Jambi ini, ya. Tunjukkan Iqbal ya, cepet-cepetan kita, iya, cepet-cepetan, ya, langsung tangkap. Nah, ini smart namanya nih. Apa tuh smart? Apa itu smart, Iqbal? Pinter, Pak. Nah, iya, ini smart nih. Menggunakan akses yang ada, bukan berarti kita memang ngepek, baca. Silakan, itu kepintaran kita, kecerdasan ini. Bahkan sekarang ada AI loh, tinggal cek itu aja, tinggal pencet aja udah keluar jawabannya. Gak usah mikir lagi. Tapi ada kecepatan tadi, smart tadi. Kalau orang yang antipati, wah ini mah nggak boleh itu Pak, itu nggak, bukan itu. Sekarang yang dinilai bukan masalah kita jiplak, kita ngepek, kita baca, bukan. Tapi kecepatan kita menggunakannya. Ya, menggunakan ya, ke teknologi tadi untuk ajas kemanfaatan. Ini dilihat. Ya, ajas kemanfaatannya. Oke, ya. Mas gitu ya, luar biasa gitu, cepat ini. Nah, cerdas, smart dalam menggunakan teknologi.
Oke. Jadi di sini adik-adik ya, tadi sudah wawasan kebangsaan kita bahas. Nah, sekarang apa sih bela negara itu? Yuk, dan ada undang-undangnya atau ternyata? Ternyata ada undang-undangnya yang ngatur bela negara ini. Apa itu? Yuk, apa itu bela negara? Dan undang-undang apa tuh yang Izin Pak, mendukungnya? Well, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Itu di hmm, khususnya di pasal 27 ayat 3. oke. Undang-undang apa itu? Undang-Undang 1945, Pak. Iya, sebutkan lengkap dong. Pasal ayat Eh, 3, pasal 27, undang-undang apa nih? Nah, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, itu oh bunyinya iya, ya, Iqbal ya. Pak. Siap. Itu bunyi ayat 3, pasal 27. Oh iya, iya. Nah, oke, oke. Ada lagi boleh silakan. Izin Bapak tambahin ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 Bapak yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Iya, boleh ya. Ayat 1, pasal 30 juga. Ya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke ya, cocok. Bagus. Ya, bela negara yang sesuai undang-undang. Undang-undang PSBN. Pasal berapa? Nah, undang-undang berapa? Maksudnya undang-undang apa maksudnya? Ya, Izin Bapak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional atau PSDN mengatur pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI, pengabdian sesuai profesi, dan pengabdian melalui kegiatan masyarakat sebagai bentuk bela negara, Bapak. nah luar biasa. Nah, 3 nih, ayo kita bedah. Ayo Gus, kamu pimpin Gus. 3 ini Gus, kamu bedah Gus. 3 bedah nih. Nah, cocok ini Agus. Mimpin moderator nih. Pertama satu Gus, apa tadi Gus? Yang pertama satu Undang-Undang Dasar 1945 pasal Yang tadi itu, yang 3 Oh, yang terakhir tadi kamu. Oke, siap Bapak. Yang pertama itu pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, mengatur pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Terus Nah, siapa itu yang terlibat? Ayo, kita bedah. itu yang paling terlibat pertama itu kayak sekarang ada Komcat Bapak. Hah? Apa Kayak itu program Komcat? kompi cadangan. Kalau dulu Wamil, Bapak dulu Ya, pernah ikut itu. Bapak dulu siap. pernah ikut pendidikan itu ada sekitar 1 bulan Bapak. Ya, Wamil 1 bulan. Bapak ngangkat senjata. Hari-hari Bapak megang M16. Siap Belajar Bapak. nembak, ya M16, SPA 1. Bapak itu kerjanya dulu. Sebulan Bapak di hutan rimba. Belajar nembak, belajar makan. Waduh, luar biasa. Jungle Gemblengannya. Survival Bapak. Ya, ini. Selama 7 hari Bapak di hutan rimba. Makan dilepas. Makan apa yang ada. Siap Nah, Bapak. dikasih bekal. Bekalnya mentah. Kebetulan saya Malam-malam dulu, dibom. tapi saya juga dulu pernah ikut latihan dasar militer waktu SMK Bapak. Kebetulan saya juga semi militer waktu SMK-nya. Tapi nggak saya seram Bapak juga kan. Ya, ya, ya. Oke ya, tuh. Itu nomor 1 tadi ya. Wajib militer. Siap. Itu Komcat. Apa tuh Komcat? Jelasin dulu ya, Gus. Apa Komcat? Tadi biar teman-temannya paham nih, Oh, Gus. Komcat itu salah satu wajib militer yang dimiliki oleh angkatan
bersenjata dari Republik Indonesia dengan singkatan Komcat Kompi cadangan. Biasanya dari 3 matra semuanya ada Bapak, baik dari TNI AD, TNI AU, dan TNI AL Bapak. Sekarang ada Ya, juga oke. ada program pemerintah dengan namanya SPPI kan Bapak. Mereka kan wajib dikomcatkan juga untuk menjaga ketahanan pangan negara ini, dan program MBG juga Bapak. Ketahanan pangan ya. Oke, luar biasa Gus. Lanjut Gus, biar teman-temannya paham Gus. Kan sama-sama belajar Bapak, biar Oke, yang teman-teman. kedua tadi apa Gus? Biar dibedah Gus. Nomor 2 apa tadi yang kedua? Yang kedua itu pengabdian sebagai prajurit TNI Bapak. Bukan, yang tadi nomor Yang 2 yang bawah. Pengabdian melalui kegiatan masyarakat sebagai bentuk bela negara. Iya, coba silakan. Ini saya tunjuk aja lah. Ya, Adi Putra Harahap. Seperti apa itu? Ya, Pak. Ayo Di, jelasin Di. Kalau masyarakat itu bentuk bela negaranya menjalankan profesinya sebaik-baiknya, menjaga keamanan lingkungan, terus Ayo dibantu yang lain. Ini Bapak, Coba dijelasin lagi Gus. Ayo Gus. yang pengabdian melalui kegiatan masyarakat, kegiatan masyarakat sebagai bentuk bela negara, kalau menurut saya itu kayak suatu organisasi ormas Bapak, terus kayak Karang Taruna di suatu daerah atau lingkungan, itu kan mereka itu biasanya membuat kegiatan untuk pemersatu bangsa juga Bapak, atau pemersatu masyarakat juga. Ya, ini satu contoh boleh. Yang lain? Izin Jadi Pak tujuan menambahkan. akhirnya silakan. Ayo siapa ini? Saya Pak. Gus, kamu moderatornya Gus. Oh, aku moderatornya ini. Aduh Bapak. Ayo Gus. Jadi gini adik-adik ya. Ini yang disampaikan aku tadi benar. Tapi gini intinya adalah bagaimana memunculkan ya rasa patriotisme di setiap warga. Ini betul Gus ya. Mewujudkan ya, rasa patriotisme. Nah, pertanyaannya gimana caranya ini untuk memunculkan ini? Ayo, Izin Pak, silakan. Ya, berkontribusi langsung. boleh. Apa lagi? Ya, Pak, Membantu korban bencana Pak. ya silakan. dengan ikut kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Ya, mewujudkan rasa patriotisme. Apa sih patriotisme ini? Itu kita tahu dulu. Apa itu patriotisme? Bagaimana mewujudkannya? Ayo, silakan. Jadi saya nyangka Mbak Irma Sari ini laki-laki loh. Saya sangka tadi. Contohnya dengan memasang bendera di depan rumah, Pak. Kapan masangnya? Setiap hari Eh, kah? ada juga yang memasang tiap hari, ada yang di saat hari-hari kemerdekaan atau hari-hari tertentu. Ya, oke ya. Salah satu untuk memunculkan rasa patriotisme pengibaran bendera. Oke, yang lain silakan. Izin Bapak, cinta produk dalam negeri Bapak, salah satu bentuk patriotisme Nah, juga Bapak. cinta produk dalam negeri. Boleh, apa lagi? Ya, Berprestasi Bapak, berprestasi. Boleh juga. Tapi yang bisa membawa, apa itu? yang bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional Bapak. Iya, kalau hanya RT aja mah. Terus si Helma Sari itu juara lomba karung, lari karung Helma Sari. Ya, itu prestasinya dekat RT tapi kan lari karungnya. Atau makan kerupuk gitu. Baru selesai lomba tuh.
Ya, prestasi yang bisa membawa keharuman bangsa. Oke, lanjut. Apalagi banyak loh adik-adik untuk memunculkan ya, sifat-sifat jiwa-jiwa patriotisme di negara kita ini. Nah, yuk, kalau Izin nggak ada Bapak, saya lanjutkan. Yuk, silakan, izin Bapak menambahkan Aldi. satu lagi, menjaga kerukunan antar umat beragama dan suku untuk mencegah konflik sosial. Ya, boleh juga ya. Oke, Aldi. Yang lain? Izin Bapak Cukup ya? menaati hukum dan aturan untuk menunjukkan kedisiplinan sebagai warga negara yang taat, Bapak. Oke, ya, mentaati hukum dan aturan. Oke. Jadi adik-adik banyak loh cara untuk meningkatkan jiwa patriotisme ini. Ya, sekecil-kecilnya, sebesar-besarnya boleh semuanya ya. Mau kecil, mau besar semuanya boleh. Ya kita tengok, kita lihat. Hari ini, bulan ini, ayo. Bulan kemerdekaan. Ini. Bagaimana salah satu yang kita ingat di dalam bulan kemerdekaan ini adalah upacara ya bendera 17 Agustus. Ya, bagaimana keterlibatan kita ini? Kita tidur seharian, mumpung libur kata Helma Sari ini. Capek dah 17 Agustus tidur. Gimana nih Mbak Cahaya Wulan? Coba ceritakan apa kegiatan saat 17 Agustus kemarin. Jujur nih. Izin menjawab Bapak, pada saat 17 Agustus Ya. kemarin kebetulan saya mengikut tim pemberitaan meliput di lapangan Pancasila karena mereka sedang live upacara, Bapak. Berarti reporter ya, Cahaya Wulan ini ya? Tidak, saya penyiar, Pak. Tapi kebetulan karena teman Penyiar. reporter jadi saya ikut bersama dia. Tapi tadi katanya teknisi tadi katanya. Tidak, Pak. Saya asisten peranata siaran, Pak. Oh, wah kita punya penyiar radio saat ini suruh ngoceh dulu kalau gitu ini. Saya Bapak kasih waktu 2 jam kalau gitu tuh ngoceh ini. Waduh, lama sekali kalau 2 jam. Ini siapa lagi yang penyiar ini? Wah, dari tadi Bapak bagian tahu nih. Kalau penyiar diem ini ada apa ini? Kalau penyiar diem nih sakit gigi atau sakit kepala ini? Selain Wulan siapa penyiarnya di sini? Ya Pak, tunjukkan kompetensinya dong penyiar-penyiar sini. Ayo, cuma Wulan sendirian ya? Ya Wulan ya? Iya, Pak. Oh Izin iya ya, Bapak saya oke. juga. Oke. Loh, baru ngaku ini. Hermaltari Sudah baru sudah ngaku. 7 tahun tadi, Pak. Nah, 7 tahun lagi. Enggak 7 tangan maksudnya, Pak. Baru habis 7 tangan Oh, tadi. baru 7 tangan kok 7 tahun. Oh iya iya ya. Ya, Hermalasari sama Wulan. Tapi Nanti izin Bapak masih pertemuan belajar yang akan saya. datang, ya, semuanya masih belajar. Justru saat ini Anda tunjukkan gimana cara belajar. Nanti pertemuan yang akan datang Anda sebagai penyiar, ya, broadcast dulu nanti tentang bela negara. Siap ya? Wulan ya sama Hermalasari ya. Siap, Pak. Nah, gimana seolah itu Anda itu meliput acara apa tentang kegiatan yang bersifat meningkatkan patriotisme misalnya gitu. Pemuda, apa pramuka. Kalau pramuka banyak sekali adik-adik. Ya pramuka itu banyak kegiatan yang meningkatkan patriotisme. Apapun ininya, saya yakin kalau pramuka itu banyak lah ya dukungannya terhadap cinta tanah air dan seterusnya. Oke, adik-adik ya. Nah, ini sudah tahu nih Bapak ini kompetensi adik-adik ini. Ya, kalau tukang ini mesin, juru mesin, wah ini nanti jangan kalah juga dong. Ya, walaupun dia ini Pak Kito ini kerjaannya dia megang ini kunci, tapi nggak boleh kalah ini sama penyiar. Ini ya, kita sama-sama punya peluang yang sama. Siapa tahu nanti begitu ini Pak Gito ini langsung melejit ya.
jadi penyiar yang terkenal seantero dunia maya. Nah, iya, ya, banyak yang YouTuber, banyak blogger yang ikut ya sebagai followernya Pak Gito ini. Nggak salah nanti. Ya, banyak kesempatan peluang hari ini. Ya, apalagi ini sekarang ini, wah, miliarder-miliarder bisa dari situ kok ya. Dari follower-follower itu tambang duit semua itu nanti kalau kita pinter. Apalagi Anda punya roomnya, Anda ini punya room, saya bilang punya tempat, yaitu RRI. Memang jadi pusat sorotan publikasi masyarakat RRI ini. Dan Anda harus bergerak, bergerak dan bergerak. Kenapa? Anda ini ya, pertama punya peluang, yang kedua memang tempatnya di situ, memang kegiatan sehari begitu ya. Soal bermasyarakat ada di masyarakat dan harus didengar masyarakat. Ya ini. Jadi adik-adik ya, tapi sudah kita bahas bagaimana meningkatkan patriotisme dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari kita. 17 Agustus, ya, saat kita upacara bendera setiap bulan, apalagi ini seorang ASN, pasti ada kegiatan di kantornya, apel pagi, ya, upacara bendera, dan seterusnya. Untuk apa semua ini? Yang paling pasti adalah untuk meningkatkan nilai-nilai patriotisme, cinta tanah air. Oke. Baik, kita bedah satu bahasan terakhir kita sebelum kita ini. Nanti ada tugas lagi, Dede ya. Yaitu ada 5 nilai dasar bela negara. Ya, ada di Undang-Undang PSDN tadi. Undang-Undang nomor 23 tahun 2019. Nilai-nilai dasar bela negara. Boleh dijelaskan satu-satu? Satu persatu silakan. Izin Pak, yang pertama cinta tanah air, Ya. kemudian yang kedua Terus? sadar berbangsa dan bernegara, kemudian yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir kemampuan awal bela negara. Ya, sekarang coba kita bedah satu persatu. Cinta tanah air. Seperti apa sih nilai dasar ini? Dan seperti apa sikap kita? Izin, Ayo, Pak. silakan. Untuk cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga lingkungan, melestarikan budaya. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memberikan waktu, tenaga, pikiran, Ya. bahkan jiwa Rela demi berkorban. keutuhan NKRI. Rela berkorban, disiplin, taat aturan, sehat jasmani rohani, serta profesional sesuai bidang tugas. Ya, oke. Ada yang menambahkan lagi? Bagus ini, ya, luar biasa nih, ya, Mas Gito. Ya, silakan tambahkan lagi. Izin Pak, Ya, silakan. menggunakan produk dalam negeri, Ya, menghormati boleh. simbol negara, menjaga kelestarian lingkungan di sekitar, ikut serta dalam upacara bendera, belajar bersungguh-sungguh untuk kemajuan bangsa, melestarikan budaya Indonesia, tidak merusak fasilitas umum, Pak. Iya, boleh. Ya, sudah lengkap. Cinta tanah air sudah lengkap. Nah, sekarang bahasan kedua. Ya, silakan. Sadar berbangsa dan bernegara. Ya, siapa yang mengambil alih? Izin Pak, saya Pak, boleh Pak? Boleh, ambil semuanya ya. Kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kedua, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Ketiga, memegang teguh prinsip netralitas dalam setiap kontensitas politik, baik tingkat daerah ataupun nasional.
Keempat, mentaati, melaksanakan, dan tidak melanggar semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI. Kelima, menggunakan hak pilih dengan baik dan mendukung terselenggaranya pemilihan umum yang sesuai dengan luber-jurdil. Terus selanjutnya berpikir, bersikap, dan berbuat yang sesuai peran, tugas, dan fungsi sesuai profesinya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, lengkap nih Mas Aldi ya. Nggak Lengkap. terlalu, Pak. Nggak terlalu. Kalau nggak ada tambahan, kita lanjut yang ketiga. Ada tambahan nggak yang kedua ini? Menghargai dan Kalau nggak, menghormati keanekaragaman suku, Pak, agama dan oh ras. iya, itu paling penting itu. Ya, yuk jelaskan. Seperti apa? Gur, Eh, Iqbal. seperti kalau dalam satu agama gitu seperti mengingatkan teman untuk beribadah gitu, Pak. Ya, Atau tidak oke. menghina etnis lain yang berbeda dari kita. Hmm. Oke, ini banyak sejarah ini adik-adik. Yang tantangan disintegrasi bangsa. Apa yang terjadi saat ya, konflik di Poso kemarin? Apa yang terjadi saat konflik di Lampung Selatan? Nah, tempat saya Lampung Selatan. Apa yang terjadi? Mengapa sampai ini terjadi? Nah, ini pertanyaannya. Ya. Coba kita bedah dulu. Silakan. Ya, Berbeda pendapat, Bapak. boleh. Beda pendapat, Apalagi? beda pemikiran. Apalagi? Mengutamakan kelompok dan sukunya sendiri, Pak. Yang dulu yang Madura dengan itu di mana tuh? Masih ingat nggak? Di Sampit, Bapak. Tragedi Sampit, Bapak. Sampit. Di Kalimantan Tengah. Apa ceritanya itu? Coba. Gimana? Kalau yang saya baca-baca itu ceritanya itu waktu itu suku Madura ini melaksanakan konvoi motor, Bapak, waktu pemilu ada pemilu di situ, Bapak. Jadi karena mereka terlalu ramai di situ, jadi seakan-akan etnis Madura ini menguasai daerah Sampit itu. Sedangkan etnis Dayak tidak terima dengan cara perilaku dari etnis Madura dengan semena-menanya di kampung orang lain gitu, Bapak. Jadi etnis Dayak tidak terima, terjadilah perselisihan antara dua suku itu, Bapak. Oke. Ya. Apa intinya ini adik-adik? Ayo silakan. Intinya tidak adanya saling menghargai atau toleransi, Bapak. Iya, itu tadi intinya tidak ada toleransi, menghargai, sehingga terjadi konflik. Nih, konflik yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Semuanya dirugikan, semuanya. Tidak hanya satu pihak saja, semuanya rugi. Ya, semuanya rugi, habis semuanya, hancur semuanya. Ini konflik. Ya, inilah namanya memancing disintegrasi bangsa. Termasuk konflik agama, ras, suku, bangsa. Wah, luar biasa ini. Ini sangat-sangat sensitif. Hati-hati. Ya, sangat sensitif. Dan kita harus punya pemahaman yang jelas. Ya, pemahaman yang jelas dan rinci. Tidak sekedar di kulit saja. Jangan sampai nanti, wah, ini karena kita ini toleransi agama, ya, punya toleransi yang tinggi, sehingga ini siapa ini Agus ini agama Muslim ya, kamu ya Agus ya. Muslim, Karena Bapak. toleransi tinggi dia makan daging, karena dia punya toleransi tinggi, dia makan daging babi. Wah, ini Jangan, jangan, Bapak. maka ini bahaya sekali, ini nggak boleh ini. Karena mantan-mantan dia punya toleransi dengan teman, woi, yuk kita sekali ke teman dekat nih. CS kita, yuk kita makan. Ikut-ikutan dia Agus ini. Wah, ini nggak boleh nih kan. Ya, tidak, Bapak. Apalagi yang tidak boleh kita langgar. Ini Agus ini Muslim, datang ke gereja ikut-ikutan sembahyang. Wah, ini. Tapi saya emang ke gereja, Bapak, liputan Bapak. Ya kalau liputan tugas itu. Kalau ibadah ya nggak boleh. Kalau liputan ya mau. Tapi saya bangga tugas. ditempatkan di Provinsi Nusantara tinggi toleransi ini, Bapak.
Jadi di NTT ini Ah, kebetulan toleransi sangat tinggi. Walaupun saya di sini Muslim minoritas, tapi toleransi dari masyarakat sini yang mayoritas beragama Katolik dan Kristen itu sangat luar biasa, Bapak. Walaupun mereka suka mabuk-mabukan atau minum-minuman, tapi mereka tidak mempengaruhi masyarakat Muslim satupun, Bapak. mm-mm. Oke ya. Ah, tapi itu tetap terjaga ya, tetap Siap, dijaga, jangan kita siap, Bapak. lengah. Ah. Siap. Untuk akidah, adik-adik tolong, untuk akidah tidak ada toleransi, ya. Untuk akidah tidak ada toleransi. Ingat, ya. Kalau yang lain boleh bertoleransi, saling kunjung mengunjungi, tapi akidah nggak bisa. Kenapa? Semuanya punya keyakinan masing-masing. Nah, ini jangan sampai salah nanti. Ya, karena toleransi tinggi, akidahnya ikut-ikutan. Waduh, rusak ini. Ya, Insya orang Allah Muslim aman, datang Bapak. gereja ibadah. Ya, kita jaga ya, terus ya. Siap, Bapak. Oke, Siap, Bapak. oke ya, kita jaga. Kenapa? Disinilah kita toleransi bukan berarti kita ikut, tapi kita bisa mencerna mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ya, bisa memisah-misahkan, memilah-milah. Ya kalau penugasan, ya boleh dong Agus ke gereja ngeliput. Nah, namanya ngeliput. Tapi nggak boleh ikut-ikutan kamu. Ya, ikut-ikutan Siap, masuk, siap, ikutan Bapak. ibadah. Nah, Masuk, masuk, tapi cuman liputan aja, Bapak. nah Tidak iya ikut sekedar ibadahnya. liputan. Termasuk yang di daerah Muslim, orang Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, silakan meliput boleh ibadah orang Muslim, silakan ya, nggak ada masalah. Oke, ya, jadi ya, jadi disinilah kita punya satu wawasan, ya, bagaimana adik-adik ini bisa mewujudkan nilai-nilai dasar, nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Oke, yang tadi baru dua, sekarang yang ketiga, silakan. Yang ketiga, silakan. Nilai dasar bela negara. Tadi Izin sadar Pak, berbangsa saya dan Pak. bernegara. Silakan. Oke, sikap yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara itu yang pertama, menjalankan ibadah sesuai agama. Yang kedua, bersikap adil dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, menjaga persatuan dengan tidak membeda-bedakan suku, ras apapun. Yang keempat, mengutamakan musyawarah mufakat. Dan kelima, berperilaku adil dan peduli sosial, Pak. Iya, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini ya, Mat ya, selamat. Oke, Mat. Kita lihat sejarahnya adik-adik. Saat pertama kali ulama ya, perumusan Pancasila. Saat pertama kali perumusan Pancasila, apa yang terjadi? Ternyata di sini adik-adik ada peran ulama. Nah, ini ada peran ulama dalam merumuskan Pancasila. Kita buka sejarah. Saat itu ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari saat menerima rumusan Pancasila, ya, dia berkata, ketika Pancasila datang kepadaku, ya, aku meminta petunjuk kepada Allah dengan puasa 3 hari, menghatamkan Al-Quran dan membaca Al-Fatihah sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebanyak 350 kali. Baru puasa 3 hari dilanjutkan dengan sholat istiqoroh 2 rakaat. Terus di sini beliau ya maka mengucapkan bahwa maka aku ridho Pancasila sebagai dasar perekat bangsa dan menjadi ideologi negara Indonesia. Oke, Bapak sampaikan ini kenapa adik-adik? Apa maknanya? Kalau kita ego sektoral, ya, kalau kita ego sektoral, Kiai Hasyim Asy'ari nggak akan mau. Dia akan buntu negara Islam dia. Kenapa? Mayoritas kita adalah Muslim. Itu. Tapi di sini kita lihat ulama aja sini yang begitu luas wawasannya, bahkan ya, rela berkata seperti itu. Aku ridho Pancasila sebagai perekat nomor satu bangsa. Hari ini sampai detik ini terbukti Pancasila sebagai alat satu-satunya bagi bangsa ini yang menyatukan
bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Ya. Ini dari timur ke barat. Kalau dari selatan ke utara, pulau apa terluar ya? Ya, masih ada Iya. tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Miagia Ayo. sama Rote, Bapak. Utaranya Miagia, Nah, di selatannya Rote, Bapak. Nias sama Rote ya, Nias Rote ya. Nah, ini kalau Sabang Merauke udah hafal semua, Sabang Merauke. Dari timur ke barat, barat ke timur, utara ke selatannya Nias sampai ini tadi ya. Jadi inilah Dede, ternyata ulama aja menyampaikan seperti ini. Ya. Kiai Hasyim Asy'ari pertama kali menerima rumusan Pancasila. Dia tidak langsung, oke, aku kerjakan, oke, enggak, tapi dia minta petunjuk dulu. Ya. Berarti apa nih maknanya, Dede? Inilah ridho Allah juga ada di sini. Ya. Setelah itu, selain Kiai Hasyim Asy'ari, ada dua ulama lagi yang merupakan penyumbang terbesar terhadap rumusan Pancasila, yaitu Kiai Hasyim Abdul Wahid Hasyim atau Wahid Hasyim, kita putranya Hasyim Asy'ari, ya, dan ayah Gus Dur ini, dan Ki Haji Maskur. Ini keduanya adalah anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Nah, ini ya, Dede. Ya. Disinilah kita harus pahami. Maka saya berkali-kali menyampaikan kepada adik-adik di sini setiap setelah lasar, ya, jangan ada pemikiran kita ego sektoral, egosentris, ego kesukuan, ego agama, terpancing-pancing mau mendirikan negara Islam, negara apapun bentuknya, negara-negara bagian. Ya. Kenapa? Ternyata hari ini kita lihat hasil dulu, secara real ya, secara real aja. Ternyata hari ini Pancasila terbukti bisa menyatukan bangsa ini. Kalau Anda membentuk negara Islam, mungkin pecah dari Sabang sampai Merauke, bentuk negara masing-masing. Yang Aceh bentuk negara Islam, yang Maluku bentuk negara Kristen, ya. Yang Bali merdeka negara Bali. Nah ini ada berapa negara ini? Belum yang suku, mungkin Lampung, negara-negara Lampung. Ya. Ini ancaman ini. Anda sebagai generasi muda, ya, yang nanti mungkin 20 tahun akan datang memimpin negara ini, hati-hati. Kalau ada bisikan-bisikan, ajakan-ajakan, atau rayuan-rayuan ingin memecah belah seperti itu, kita harus punya alasan, harus punya semacam statement. Anda bilang, Pak, dulu Ki Hasyim Asy'ari aja, ya, untuk menerima rumusan Pancasila, belum sampai puasa, baca surat ya dalam Al-Quran, sampai dia surat Istiqoroh, ya, sampai beliau ini membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Taubah, ya, sehingga beliau ridho bahwa perekat persatu bangsa adalah Pancasila. Nah ini latar belakang sudah Anda punya statement itu. Jadi kalau dibantah orang Anda punya dasar ini. Ini modal loh adik-adik ini ya. Ini modal Anda untuk bicara nanti kalau ada sinyalnya nggak ada. Nah, kok ini putus nih Pak? Jadi putusnya ada dia? Ya, Pak. Iya, Bapak, izin Bapak terputus jaringan tadi Bapak. Oh, semuanya bukan Bapak sendiri ya? Kayaknya jaringan Bapak yang terputus Bapak. Bapak sendiri Pak tadi Pak. Oh, saya sendiri ya nih internetnya mungkin. Ya, Pak. Oke. Ya, kita lanjut ya Dede ya. Jadi saya membekali adik-adik ya untuk punya prinsip ya, punya statement
Misalnya ada bisikan-bisikan untuk memecah belah bangsa. Anda punya jawaban. Misalnya ada yang ngajak membuat negara Islam. Anda langsung jawab, Pak, dulu Kiai Hasyim Asy'ari untuk menerima rumusan Pancasila, beliau sampai sholat istiqoroh, puasa, membaca surat At-Taubah 360 kali, dan beliau ridho Pancasila sebagai perekat persatu bangsa. Dan terbukti sampai detik ini, ya, sampai hari ini Pancasila bisa mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ah, ya. Oke, adik-adik, itu bekal adik-adik di dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN. Oke, sekarang yang nomor 4. Silakan. Bahasa nomor 4. Yang belum bicara, belum ada suara, boleh dong. Ya, Izin saya aja, ini. Pak. Oke, silakan. Oke, Nggak yang apa-apa, keempat, diborong terus. Ya. izin Bapak. Ya. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya itu bekerja dengan tulus tanpa pamrih, mendahulukan kepentingan masyarakat, siap mengorbankan waktu atau tenaga untuk tugas negara, bahkan jiwa raga jika ada ancaman terhadap negara NKRI ini, Bapak. Terima kasih. Iya. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Ada tambahan? Ayo. Di sini kalimatnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Prakteknya gimana nih, Gus? Ayo, prakteknya misalnya Agus ini rumahnya di pinggir jalan. Ada pelebaran jalan 5 meter kali 30 meter. Rumah Agus ini 30 meter. 5 kali 3. Ya, 150 meter persegi. Kira-kira Agus ini minta ganti rugi atau minta ganti untung? Atau nggak minta ganti rugi sama sekali? Kalau secara manusiawi pasti minta ganti rugi, Bapak. Tapi kalau untuk masalah kepentingan bersama atau negara pasti ada jalan solusinya yang terbaik, Bapak. Minta ganti rugi atau minta ganti untung? Ganti rugi yang ada, Bapak. Tapi kan kalau zaman sekarang yang ada Nah, ganti untung, kalau enggak di demo. ini ya namanya ganti rugi, diganti juga tetap rugi. Ini misalnya NJOP-nya nilai jual tanah itu 1 juta, diganti rugi 300 atau 500, ya harusnya terima karena judulnya ganti rugi. Tapi nuntut demon minta 1 juta, 1,5 juta. Harusnya demonnya dirubah tuntutan ganti untung. Nah, bukan tuntutan ganti rugi, bukan. Ini yang terjadi dia di mana-mana. Ya. Pemahaman ini yang sering kita ini kan. Memang benar secara undang-undang, ya, itu punya hak juga warga untuk menerima ganti rugi. Itu hak, betul. Ya, itu hak itu. Tapi di sini, ya, diutamakan kepentingan negara, kepentingan bangsa, apapun wujudnya. Jangan mempersulit atau bahkan jangan ya menghalangi. Ini adik-adik ya. Ini yang terjadi seperti itu ya. Waduh, sudah mau diganti rugi, protes, nggak sesuai Pak. Ya, pemerintah ini kurang ajar. Tanah saya itu harganya 1 juta. Kok diganti rugi 500.000 per meter? Nuntut. Nah, ini minta ganti untung. Oke, ya. Oke, selanjut sekarang yang nomor 5, terakhir. Silakan. Nomor 5 adalah
kemampuan awal bela negara. Seperti apa itu? Ayo, silakan. Ayo, come on. Siapa ini? Izin Bapak, saya yang jawab. Yang pertama, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensial. Kedua, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Ketiga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, gemar berolahraga. Dan yang kelima, senantiasa menjaga kesehatan. Terima kasih. Maaf Mic-nya, Bapak, mic-nya belum nyala Bapak. Matikan. Oke, lanjut. Silakan. Ada yang lain? Ada tambahan? Tadi yang disampaikan ya presenter tadi, hampir lengkap. Udah lengkap lah ya. Presenter apa namanya tadi, Irma Sari? Ini Bapak penyiar. Oh, penyiar. Bukan presenter ya. Penyiar. Oke. Nah, jadi yang disampaikan oleh penyiar tadi, penyiar RRI stasiun mana? Makassar ya? Izin ya Bapak. Ya, luar biasa ya. Lengkap, jelas. Nah, oke. Jadi adik-adik, dari lima nilai-nilai dasar bela negara ini, nanti adik-adik implementasikan di bidang tugas masing-masing. Ya, harapannya apa? Harapannya di dalam pelaksanaan tugas bukan sekedar ya, menjalankan tugas pokok, tapi disinilah fungsi ASN adik-adik ditantang sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah, ini ya, sebagai perekat pemersatu bangsa. Oke, Bapak akan lanjutkan ya. Untuk tayangannya, Bapak akan share dulu sebentar. Sebentar, mana ini ya? Ya, sudah kelihatan belum? Sudah ya? Sudah kelihatan belum tayangan Bapak? Sudah Pak. Subscribe Bapak. Sudah Pak. Oke ya, ini sudah jelas ya. Kalau tidak berapa lagi, intinya I love Indonesia. Waduh, kenali dengan baik, ya, cintai bangsa ini, wujudkan di dalam sikap perilaku sebagai seorang warga negara. Oke, apa langsung saja di sini tentang penugasan. Ya, mana ada tugas? Oke. Tugas ini adik-adik nanti ada di Kolabjar. Bapak share buka malam ini, siang ini. Bapak kasih waktu, ya. Kalau ada penambahan, ingin nambah waktu nggak cukup, boleh nanti tambahkan lagi. Karena sudah mulai kita siang hari ini ya, ada sore ya. Adik-adik di sini membuat sebuah video edukasi yang bertemakan ASN bela negara di era digital yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Atau intinya adalah kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Ya. Bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Nanti kelompok dibagi dua. Ya, dua sub kelompok.
kita jumlahnya 10 orang, berarti satu kelompok nanti 5 orang. Ya. Nanti ke Bapak bagi nanti, kita bagi. Semua anggota kelompok, semua anggota pada masing-masing subkelompok harus berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembuatan video. Durasinya maksimal ya, 15 menit. Nggak usah lama-lama, nggak usah sampai 3 jam, nggak usah. Bentuknya MP4. Dikumpulkan dalam bentuk link video. Nah, ya. Bukan videonya yang diupload, nggak muat. Link video atau di Google Drive. Link YouTube ya, maksudnya link YouTube atau di Google Drive. Buat hari ini, dikumpul hari ini. Ya. Kriteria penilaian yaitu keterkaitan dengan substansi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, kerjasama, kekompakan kelompok. Terus estetika video atau keindahannya. Ya. Nah nih, dari tugas ini ada pendapat, boleh nanti dipoto nih, Dedek, dipoto aja deh atau screenshot ya. Nanti ada juga sih ini di Kolabjar ada ya, upload nanti. Ya. Oke, untuk pembagian kelompoknya, Bapak tunjuk 2 ketua kelompok. Kelompok pertama adalah ketuanya adalah Agus. Ya, mana Agus? Siap Agus ya? Siapa, Pak? Oke, ketua kelompok 1. Nanti Agus, ya, dibagi lagi nih Gus, 5. Kamu pilih duluan, siapa-siapa anggota kamu Gus? Siap. Wanitanya ada 2, dibagi 2. Wanitanya 2, berarti satu-satu aja. Ayo Gus. Oke. Saya sama wanitanya Kak Herma Lasari saja, Pak. Oke, 1. 2 ya, sama kamu 2. 5 orang ya. 3 lagi siapa? 3 lagi. 3 lagi. Saya dari Aceh lah 1, Bapak. Oke. Boleh Mas Iqbal boleh, Bapak. Oke, 1 lagi. Terus sama Erlangga Diva, Bapak. Oke ya, kelompok Agus 5 orang sudah cukup. Kelompok kedua ketuanya adalah Pak Gito Puspa Grahito. Ya Pak, ya Pak. Silakan. Sisanya merupakan anggota kelompoknya Mas Gito. Ya, sisanya. Jadi buat video, Pak, ini kan kami harus kumpul, nggak perlu. Hari ini kan canggih-canggih nih. Ya, mungkin buat statement 1 orang 3 menit. Nggak usah 2 jam ya, Mbak Wulan ya, nggak usah. 1 orang 5 detik, 10 detik, 15 detik, silakan atur masing-masing. Ya, atur masing-masing. Apa 1 orang 5 menit, nanti dikompilasi, digabung. Ya, pakai apapun aplikasinya silakan pilih, yang gratisan ada, yang berbayar ada, pakai cat boleh, bebas. Pakai Canva juga ada, yang gratis juga ada, yang Canva gratis ada, silakan. Editornya 1 orang nanti kamu tunjuk ya. Oh ya, nanti di sini Pak Adito, Pak Gito sama Pak Agus. Nanti tunjuk moderator sama penyaji, siapa nih? Mungkin moderatornya ketua langsung, mungkin ya. Moderatornya, penyajinya siapa? Penyajinya boleh tunjuk. Penyaji tidak harus 1 ya Agus ya, boleh 2 penyajinya. Dibagi ininya untuk persiapan diskusi kita nanti. Oke, Bapak. Ya. Untuk pertemuan yang akan datang. Paham ya, Mas Agus ya? Mas Gito, Pak Gito, paham ya? Ya, paham, Pak. Siapa paham, Bapak? Ya. Ini kata Mbak ini kurang 1 orang siapa nih? Maksudnya? Kita kan 10 ya? Yang kelompok 1 enggak? Iya. Coba lagi dicek lagi, Gus. Kamu jumlahnya berapa jumlahnya? Siap, Bapak. Tunggu, Bapak. Kita 10 orang apa 11 orang kita ini? Anggota kita. Siap 10, Bapak. 10 orang, Pak. 10 ya. 10 orang. Kelompok kita Mas Agus kurang 1 orang Mas Agus. Kan Mas Agus sebagai ketua,
Hermalasari, Erlangga, dan saya sendiri. Kurang 1 kan? Masih 4. Kak Cahya 1. Kak Cahya juga, berarti 2 perempuan kita. Dibagi Kak ceweknya. Cahya, Kak Hermalasari maksudnya. Iya, Mas Ya. Agus, Hermalasari, Mas Erlangga, dan saya. Itu kan baru 4 orang, Mas. Kurang 1 lagi. Boleh lah, salah satu dari Kepri boleh bergabung. Bebas, mau Mas Adi Putra atau Mas Galip yang mengajukan aja. Siapa? Mas Adi atau Mas Dia? Tunjuk aja, Tunjuk Mas. aja Mas, tunjuk. Ya udahlah Mas Galip aja, Mas Galip. Galip ya. Untuk kelompok ini kan nanti pindah-pindah Gus, nggak ada masalah ya. Nanti ini Oke. ganti-ganti terus pindah, nggak ada Siap, masalah. Bapak. Nanti kelompok ini nggak boleh ini aja, nggak boleh. Harus Ah, setiap siap. agenda nanti ganti. Ya setiap agenda ganti, nggak boleh kelompoknya itu aja nanti. Ini dimonopoli nanti, yang lain kasihan. Ya. Oke, siap Bapak. Jadi itu kelompoknya ya sudah terbagi, ya sudah tersusun. Nanti ada moderator, ada penyaji. Silakan nanti untuk dibagi dan setiap kelompok nanti menyiapkan pertanyaan yang dijawab oleh kelompok penyaji. Ya, untuk jumlah pertanyaannya terserah waktunya nanti ya, tergantung waktunya nanti. Tapi siapkanlah minimal 3 pertanyaan lah tiap kelompok ya. Tapi nanti tergantung waktu juga. Cukup nggak waktunya misalnya? Kalau nggak cukup ya mungkin 2 pertanyaan. Oke, ya itu tentang penugasan. Ya, ada lagi yang bertanyakan? Ada yang tanyakan? Ya, nggak ada? Belum Bapak. Belum ada Bapak. Oke. Baik adik-adik ya, di sini satu pesan saya di dalam membuat video tadi, tolong lihat dari segi estetika. Ini mah kalau soal editor saya nggak ragu lah ya, yakin ini pinter-pinter semuanya. Dari editornya, bagaimana nyusun kalimatnya, ya apalagi sekarang ini banyak pakai AI. Wah, ini ya. Tapi kalau saran saya, jangan nanti suara itu didubbing suara ini, suara dari komputer, bukan suara asli, suara AI. Saran saya nanti suara asli dari adik-adik semuanya. Ya, untuk itu Bapak kasih tambahan waktu nih, nggak hari ini dikumpulkan, nggak malam nanti. Tapi besok, ya, besok itu hari apa? Hari Sabtu. Libur ya besok ya? Ada jadwal nggak? Bapak belum cek ini. Ada Bapak. Ada Pak di jam Jadwal? dari jam 11. Sama Oke, jadwalnya. berarti sebelum jam 11 ya, dikumpulkan sebelum jam 11 ya. Oke, Pak. Insya Allah, Pak. Harusnya kan jam 23,59 seharusnya. Tapi Bapak kasih jeda waktu karena untuk estetikanya biar bagus, dilihat nanti bisa ini membuat kita jadi semangat. Apalagi ini nanti ada di upload di YouTube, ya, upload di YouTube. Nah, nanti kan kelihatan dari saran atau komentar dari YouTuber nanti seperti apa. Nah, nih. Tapi penilaian bukan dari situ ya, bukan dari jumlah like-nya nanti. Kalau itu pribadi nanti penilaian dari jumlah like-nya. Tapi itu pribadi, kalau kelompok nggak ada, kelompok bukan. Ya, kalau kelompok memang lihat dari isinya. Kalau dari pribadi, tugas pribadi nanti ada jumlah like-nya itu pengaruhnya pada nilai. Siapa paling banyak dapat like itu yang nilainya terbesar. Nah, ini. Tapi itu nanti bukan tugas hari ini, bukan. Oke, Dedek ya. Jadi itu yang bisa diberikan. Saya ulangi lagi, saya tegaskan, saya review kembali ulang ya. Di sini hari ini kita sudah dapat ya, filosofi bela negara, nilai-nilai dasar bela negara, bahkan tadi kita bedah tentang Undang-Undang Nomor 23. Ya. Tadi Mas Agus sampaikan, Undang-Undang Nomor 23 ini tentang PSDN. Nah, ini
Bahkan di situ jelas dijelaskan di undang-undang itu bagaimana sikap kita di dalam membela negara, bagaimana tesnya, bagaimana caranya. Nah, ya. Intinya apa? Intinya di dalam belajar materi hari ini, ya, kita sebagai warga negara punya satu cara pandang, ya, punya pola pikir bagaimana mempersatukan, mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat, merdeka, adil, dan makmur. Nah, ini aja intinya. Kita song-song ya, negara emas. Ya. Tujuan goal kita adalah tahun 2045. Goal kita tahun 2045. Nah, ini adik-adik lah yang sana nanti ya. Kalau Bapak mungkin sudah pensiun, udah nggak ini lagi. Tapi adik-adik yang nanti yang maju nanti. Ya. Oke, adik-adik ya. Saya kira itu waktu kita sudah habis ya Pak ini. Pak Irfan ya. Waktu kita sudah habis ini. Oh iya Pak. 3 ya. Jadi demikian adik-adik ya yang bisa Bapak berikan. Satu lagi pesan Bapak untuk yang Muslim. Mohon maaf, ini ada yang bukan Muslim ya? Ada ya? Ada yang bukan Muslim? Kayak Muslim semua, Bapak. Oh Alhamdulillah ya, Muslim semua, Pak. alhamdulillah. Jadi apa pesan? Satu pertama adalah tegakkan sholat. Tegakkan sholat yang agama. Kalau Anda nggak sholat berarti merobohkan agama. Kalau Anda nggak sholat. Yang kedua, laki-laki sholatnya di masjid. Kalau Anda laki-laki sholat di rumah namanya laki-laki yang solehah. Ya, Mas Agus, kalau Anda sholat di rumah pakai telekung ya. Jangan Bapak. Telekung pakai mukena kamu ya. Jangan Bapak. Berarti laki-laki yang solehah. Laki-laki sholatnya di masjid, wanita sholatnya di rumah. Oke. Satu saran nih Pak Irfan, apakah perlu kita ini bentuk ini grup WA atau gimana Pak? Atau kita cukup nggak usah? Untuk Saran kelompok Bapak, ini. Bapak maunya gimana Pak? Kalau kita sih udah ada grupnya, mau dimasukin aja mungkin. Oke, masukin aja Bapak ke sana ya. Nanti gini, kan ini ada 4 agenda. Nanti semuanya Bapak masuk semua. Nanti setelah selesai Bapak keluar nggak apa-apa. Oh Ya. gitu. Oke. Baik. Dimasukin aja 4 Siap. agenda ini, masuk ke grup kelompok. Ini kelompok 2 ya. Ini ya. Kelompok 3 Kelompok Pak. 3, Bapak. Kelompok 3. Jadi Bapak masuk aja ke grup kelompok 3. Karena Oh, untuk iya. koordinasi, kalau ada pertanyaan peserta nanti bisa langsung di grup aja. Oke. Selama sinkronus nanti. Oke. Siap. Oke. Baik Iya, adik Pak. ya. Saya akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak atas materi yang sudah diberikan. Izin Pak, mau ambil foto dulu ya. Oke, jadi kita foto dulu ya.